Selamat datang di Rumah Podcast bersama saya Ruben Mahendra. Kali ini dicopot dulu ya, supaya jelas terdengar audionya. Seneng banget karena episode Rumah Podcast ini sudah tayang di YouTube dan kali ini kedatangan tamu yang sangat luar biasa menurut saya. Ini adalah tamu yang sangat terhormat. Hormat. Saya nggak gila hormat. Selamat datang Mas Denta ya. Oke. Halo, selamat datang di Rumah Podcast. Yes. Terima kasih juga sudah mengundang. Kemarin itu kita sempat ketemu ya, berapa hari yang lalu ya? Dua hari yang lalu. 2 hari yang lalu, terus kita ngobrol-ngobrol tentang ini permasalahan yang hangat banget sebenarnya, lagi dibahas di kalangan teman-teman, dari teman-teman anak muda, dari kalangan hiburan, bahkan ada orang tua juga yang membahas hal ini, yaitu tentang KTR. Ngeri banget ya kita. 3 huruf tapi bisa mengguncangkan kabupaten gitu. 3 huruf ya. Kawasan tanpa rokok. Sebenarnya apa itu KTR? Kawasan tanpa rokok ya bisa dilihat secara harfiah ya, namanya kawasan tanpa rokok. Tapi secara yuridis di peraturan daerah itu disebutkan bahwa kawasan tanpa rokok adalah kawasan di mana di situ tidak boleh ada aktivitas merokok, memproduksi rokok, menjual rokok, dan sponsorship rokok, pengiklanan rokok, dan terakhir tap spend. Ya itu kelihatannya cuma itu. Oh ya. Untuk itu teman-teman supaya tahu juga ya, sebenarnya backgroundnya dari Mas Denta ini apa ya? Ya kebetulan saya di sini mewakili dari teman-teman Semarku. Semarku itu, apa itu Semarku? Komunitas dari dinas kesehatan, dibentuk oleh dinas kesehatan. Itu isinya rekan-rekan yang peduli tentang pengendalian tembakau khususnya di Kulon Progo. Nah Semarku ini itu mempunyai 4 tujuan, 4 seperti tugasnya, penugasannya. Yang pertama itu sebagai menjalankan sekretariat Aliansi Bupati dan Wali Kota Peduli Kesehatan Masyarakat di kebetulan sekretariat di Kulon Progo di belakang kantor Bupati. Itu yang kedua kita menjalankan sebagai mediator atau istilahnya fasilitator pemerintah daerah. Kita kan punya produk-produk pengendalian tembakau. Nah kita fasilitator aktivitasnya gitu loh dari pemerintah gitu. Yang ketiga itu kita sebagai kelompok milenial pengendalian tembakau di Kulon Progo. Begitu Mas Ruben. Berarti itu ada juga yang menyasar ke teman-teman anak muda gitu. Bener banget. Bener banget. Itu salah satu sasaran kami. Nah, kenapa kok menyasarnya ke anak-anak muda? Nah, di tahun sebenarnya KTR ini kan udah lama banget ya, dari tahun 2014. 2014 itu tanda tangan perda. Dan mulai dilaksanakannya tahun 2015 ya, 2014 ke 2015 itu sosialisasi, terus penyamaan persepsi dan lain sebagainya. 2015 itu ditandai dengan waktu itu Bupati waktu itu Pak Hasto ya, itu menurunkan iklan rokok. Nah itu dimulailah perjalanan penerapan kawasan tanpa rokok di Kulon Progo. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, ternyata tahun 2019 itu dievaluasi. Kok sosialisasinya hanya sebatas rekan-rekan yang bersinggungan dengan pemerintah. Tapi untuk rekan-rekan muda, rekan-rekan yang istilahnya tidak terlalu mengerti, yang tidak terlalu bersinggungan dengan pemerintah itu kurang tersampaikan. Makanya dibentuklah kami Semarku ini. Tujuannya untuk membantu sosialisasi salah satunya. Peraturan daerah nomor 5 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok juga kegiatan-kegiatannya. Nah, begitu Mas Ruben. Kalau saya termasuk juga mewakili anak muda ya gitu ya kan. Sosialisasi itu terdengar sangat membosankan menurut saya. Betul banget. Nah, dari programnya dari teman-teman Anda itu pakai program apa yang menarik gitu biar anak muda wah ini saya jadi tahu. Kan sebelum kalau kita untuk ke suatu acara itu kan harus ada minat dulu. Kadang yang nggak ada dipupuknya rasa minatnya itu. Nah daripada cuma datang tanda tangan kan biasanya gitu kan mancingnya ini sebagai hal wajib gitu. Biar tidak damuk sekolah ya gitu biasanya. Nah dari program Semarku apa yang menawarkan hal menarik apa di situ? Nah Semarku ini kita mencoba untuk merubah tadi. Mindset sosialisasi yang hanya datang dengerin pulang, datang dengerin pulang. Tapi kita mulai masuk ke kehidupan masyarakat. Teman-teman muda suka sosial media, kita mulai masuk ke sana. Jadi nggak perlu datang ke sekolah, datang disuruh sekolah, suruh ikut
seminar, suruh ikut talk show yang cuman ngomong tentang KTR kui opo ora ngerti ya toh. Kita masuk ke mereka lewat kehidupan sehari-hari mereka. Mereka buka Facebook, mereka bisa tahu tentang KTR lewat sosial media kami. Instagram juga kita punya, YouTube kita punya. Begitu. Kita coba untuk mengemas sosialisasi itu secara lebih menarik. Begitu Mas Ruben. Salah satunya dengan ngajak Mas Ruben ini. Berarti apa ini saya sebagai duta atau apa ini? Ya semua itu duta Mas. Semua itu duta. Ya, Pengertian duta itu seperti itu. Oh ya? iya, duta itu adalah dia yang mau mempromosikan. Semuanya duta pokoknya. Berarti Anda tak suruh mempromosikan ini sebagai duta podcast saya gitu ya gitu, nanti ya. Bisa. Boleh. Saya penasaran. Kan kalau nggak salah ya ini Perdanya itu kan nomor 5 tahun 2014 ya. Betul banget. Sebenarnya ini godokannya itu dari kapan sih? Kenapa ada muncul ini gitu loh? Kalau ceritanya saya juga kurang tahu, tapi tahun 2014 itu waktu itu berdasarkan dari kita kan sebelumnya kalau dinas kesehatan itu ada yang namanya program dusun kabar. Dusun kabar itu dusun yang bebas asap rokok. Bukan berarti dusunnya langsung nggak boleh ngerokok, enggak. Tapi itu ada satu perjanjian, bukan perjanjian ya, kayak kesepakatan antara penduduk. Kira-kira pas kapan sih kita boleh merokok, pas kapan sih kita nggak boleh merokok, di mana saja sih kita boleh merokok. Nah mungkin dari situ pemerintah mulai mengambil masyarakat, aspirasi dari masyarakat juga. Ternyata banyak juga dusun kabar yang sudah muncul sebelum 2014. Maka dibutuhkan suatu cantolan hukum ya, cantolan hukum untuk itu. Tapi kalau cerita lengkapnya mungkin nanti kita bisa undang tokoh yang lebih bagus lagi mungkin. Ini kan dari tahun 2014 ya berarti ya. Evaluasi 2019 itu memerlukan waktu yang cukup lama. Betul banget. Sebenarnya apa sih kelemahannya dari KTR ini kok evaluasinya termasuk jor-joran ya? Karena kalau aku sebelum beralih ke hal-hal yang kita bahas nanti ya, ini kan berarti ada pembahasan yang lumayan jangka waktunya lama. Banyak. Berarti kan di situ ada suatu kelemahan. Tantangan-tantangan apa yang dihadapi untuk teman-teman Semargo ini dalam jangka waktu itu? Oke, nah 2019 kan kami dibentuk ya. Itu karena menjawab tantangan satu kurangnya sosialisasi tadi. Dan kita juga mulai membuat inovasi-inovasi. Lalu kalau ditanya kekurangannya apa, sebenarnya karena Perda KTR menyasar perilaku merokok. Yang namanya perilaku itu tidak satu malam langsung berubah perilakunya, tidak bisa. Maka kita butuh jangka waktu, yang cukup lama untuk merubah satu perilaku itu menjadi perilaku yang baik. Kenapa? Karena perilaku merokok ini sudah banyak banget yang merokok, entah itu orang tua, dewasa, anak-anak. Nah kita mulai dari yang anak-anak, dari Perda KTR ini harapannya kita bisa mengurangi mereka yang terpapar asap rokok di tempat-tempat di 7 kawasan, karena Perda KTR ini mengatur di 7 kawasan. Yang pertama, fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, klinik, apotek dan sebagainya. Yang kedua, itu tempat belajar mengajar, sekolah. Kalau fasilitas kesehatan kan jelas di situ banyak orang sakit. Kalau terpapar asap rokok bisa jadi penyakitnya semakin parah atau bisa jadi tambah komplikasi. Yang kedua, tempat belajar mengajar. Kalau tempat belajar mengajar jelas ya, Mas Ruben pernah sekolah ya toh. Kalau ada hal bising aja, kalau anak-anak SD pasti opo kui gitu kan. Terdistrak mereka anak SD. Kalau anak SMP, SMA mungkin bisa lebih fokus, tapi mereka menjadi tidak nyaman ketika belajar ada gangguan dari asap rokok, atau mungkin dia sudah perokok ya, terus dia dengar asap, aku jadi gelisah pengen ngerokok gitu kan. Jadi ada dampak psikologis yang dia rasakan di sekolah, maka di sekolah juga diterapkan KTR. Lalu yang ketiga itu di rumah ibadah, itu hubungannya dengan ketika kita beribadah, kekusyukan orang beribadah. Kita menjaga teman-teman di masjid, di gereja, di pura, di kelenteng yang beribadah supaya lebih nyaman, lebih khusyuk gitu loh. Terus yang keempat itu tadi udah sekolah sudah, fasiankes sudah, terus tempat ibadah, angkutan umum. Nah, angkutan umum. Kenapa di angkutan umum? Angkutan umum ini kan kita entah dari sopirnya, entah dari penumpangnya. Karena itu di satu ruangan tertutup, ya kan, yang dia berjalan terus. Kita nggak tahu di angkutan umum itu mungkin ada ibu hamil, mungkin ada anak-anak, ya kan? Itu mobile bisa jadi, gitu ya? Iya betul. Bisa jadi mereka terpapar, mereka yang rentan terkena asap rokok. Kalau kena ibu hamil nanti bisa berbahaya bagi janinnya. Belum lagi ketika sopirnya yang merokok,
ada peraturannya juga di peraturan jalan raya kalau nggak salah tentang angkutan umum tentang itu ada pasalnya juga. Jadi pengemudi itu nggak boleh merokok, kalau ngerokok didenda. Nah, itu kenapa nggak boleh merokok? Kan biasanya nggak fokus ya, bosen kalau nyetir terus, makanya dia ngerokok. Tapi ada bahayanya, dia jadi nggak fokus, ya konsentrasinya berkurang, bisa mengakibatkan kejadian fatal, kecelakaan ya, amit-amit ya. Mungkin nggak pernah, tapi kan sering kita dulu pernah lihat ada orang ngerokok di jalan, tiba-tiba belakangnya yang kena, ya, kena abu kena gitu abunya. ya. Gitu. Kita mengurangi SS itu. Di angkutan umum sudah, lalu yang kelima di tempat kerja. Tempat kerja ini, kenapa di tempat kerja? Kalau di kelurahan ini kan berhubungannya dengan masyarakat ya, berarti ada banyak petugas itu bertemu dengan masyarakat, otomatis dia juga bekerja, dia bisa terganggu juga produktivitas kerjanya ketika dia bekerja merokok. Mungkin ada yang katanya kalau nggak kerja nggak ngerokok itu nggak enak, tapi produktivitasnya semakin menurun. Kenapa? Karena dia sedikit-sedikit ngerokok, sedikit-sedikit ngerokok gitu. Jadi nggak fokus ke pekerjaannya. Maka diharapkan dengan DKTR bisa menghindarkan masyarakat dari bahaya asap rokok yang ke fasilitas pelayanan kesehatan, pelayanan masyarakat khususnya. Terus bagi pekerjanya bisa fokus bekerja. Terus tadi berapa tadi? Udah 5, Iya. 6 itu fasilitas umum. Fasilitas umum itu seperti ini, seperti kafe, terus mall, terus itu kita ada tempat khusus untuk merokok. Di kantor 2 tadi ya, kantor sama tempat umum ini ada tempat khusus untuk merokok. Nah, tempat khusus yang merokok ini, mengapa ini dibutuhkan? Karena kadang-kadang kan itu kan banyak masyarakat yang berkumpul. Ada yang merokok, ada yang tidak merokok. Nah, yang merokok kita berikan tempat khusus supaya tidak bercampur dengan mereka yang tidak merokok. Mungkin yang tidak merokok ini dia mungkin punya asma, dia punya alergi, ya kita juga menjaga itu. Mungkin ada ibu hamil juga, ada anak-anak, itu kan juga bisa berpengaruh, berdampak di situ. Itu 6. Yang terakhir adalah tempat umum yang ditentukan lainnya. Tempat umum yang ditentukan lainnya itu seperti tadi dusun kabar kan punya seperti perjanjian atau kesepakatan. Pas nikahan nggak boleh merokok. Waktu membagikan, kalau di kampung-kampung, di desa-desa itu ada yang namanya nyinom ya. Nyinom biasanya dia diberi semacam bingkisan, ada rokoknya di dalam. Nah, padahal yang nyinom itu anak-anak SMP, SMA, yang kuliah awal baru-baru gitu ya. Nah, kita mengurangi perokok pemula dari situ. Gitu Mas Ruben. Oh, strateginya seperti itu ya? Iya. Dari ada 7 ya tempat tadi. Ada tempat ibadah, ada tempat-tempat fasilitas umum, angkutan umum dan lain-lain. Saya tuh pernah sama tim itu melihat suatu tempat yang biasanya itu sebenarnya umum banget untuk tempat merokok, yaitu tempat burjonan. Nah, belum lama ini sekitar beberapa minggu ini teman-teman dari Dinas Kesehatan ya menempelkan itu ya. Dari Satgas. Dari Satgasnya ya. Betul. Nah, itu teman-teman tuh sedikit mempertanyakan karena kan mereka biasanya merokok di situ. Loh, kok ini tiba-tiba aku ke Usik ada aturan ini? Itu bagaimana kalau dari teman-teman Semarku menanggapi itu? Oke, yang pertama yang perlu kita luruskan adalah Perda KTR ini bukan perda yang melarang orang untuk merokok. Tidak sama sekali. Tapi kita mengatur di mana tempat merokok, ya tadi itu saya bilang, di mana tempat untuk merokok, di mana yang tidak boleh merokok. Gitu. Jadi kalau ngerokok boleh-boleh aja, tapi di tempatnya. Misalkan kalau di burjo, ada bagian dalam dan bagian luar. Kalau di kafe-kafe, burjo, restoran, itu kan banyak. Kemarin Sabtu, kami sedang survei juga sebenarnya sekarang tentang penerapan KTR itu di kafe-kafe, di tempat-tempat rumah makan. Di daerah Grimula itu kan banyak tuh kafe. Nah, mereka sudah mulai memisahkan antara yang tempat untuk merokok, tempat yang tidak merokok. Tempat yang merokok di luar, yang tidak merokok di dalam. Jadi begitu, cuman kita mengatur aja. Bukan melarang. Boleh jenengan ngerokok, tapi silahkan merokok pada tempatnya. Terus itu gimana? Kan aku melihatnya itu tempat area itu tuh Kecil, banyak ya? asbak gitu loh. Nah, sedangkan itu kan biasanya tempat untuk merokok. Betul. Nah, itu bagaimana dari teman-teman? Kan itu berarti berbeda dengan apa yang sudah diterapkan di situ kan? Sudah ada tempelan di situ. Nah, itu bagaimana dari teman-teman Semarku itu menyikapi hal kayak gitu? Inilah yang membuat lama sebenarnya, Mas. Karena itu perubahan perilaku toh. Nah, mindah ke asbak itu kan nggak cuman mindah gini, tapi tempat nyamannya kan ada di dalam situ. Ya toh. Nah, kita coba untuk mengedukasi pelan-pelan. Kalau merokok, kalau bisa di luar, supaya tidak di dalam. Kenapa di dalam? Kalau di dalam nanti mungkin ada yang tidak nyaman, pengunjung yang tidak nyaman, atau mungkin ada pengunjung yang bawa anak kecil. Di Borjo kan juga, kadang saya juga ke Borjo, ada adik saya yang masih kecil, kadang-kadang makan juga, suka makan mie dia di sana.
Nah, kita melindungi mereka yang rentan itu. Maka kita mencoba di perda itu diatur. Kalau merokok biasanya di luar tempatnya, di tempat yang terbuka. Ya. Ya, kalau yang tertutup disarankan untuk tidak menyediakan asbak. Begitu. Nah, kami mulai sekarang ini sekalian survei juga sekalian kita mensosialisasi ke pemilik-pemilik kafe, ke burjo-burjo, mungkin kalau ada burjo kemarin di Wates itu ada satu ya, kemarin yang Pol PP juga sempat, kita nggak melarang tapi menghimbau kepada pemilik burjo itu supaya menaruh tempat asbaknya di luar, jangan di dalam. Begitu Mas Ruben. Gini, aku itu lihatnya itu agak lucu ya, soalnya lihat di situ itu nggak cuma rokok di gambar itu, ada vape. Dan ada sisa. Nah, itu gimana? Maksudnya aku belum pernah menemui sisa di sini. Ya. Sampai harus sedetail itu ya peraturannya. Ya, di peraturan perda itu merokok, definisi merokok tertulisnya itu seperti itu. Tidak hanya rokok konvensional, tapi juga rokok elektrik dan rokok itu kan definisinya tembakau yang dibakar ya, tembakau yang dibakar atau sejenisnya. Jadi sejenis tembakau mungkin ada hal yang lain yang dibakar. Lalu kan sekarang seiring dengan perjalannya waktu ada berbagai macam. Dulu dari rokok biasa ke sisa. Vape kan nggak ada tembakonya, di situ nikotin. Betul, tapi kan salah bukan satu tembakau yang dibakar. dan jenisnya yang merupakan. Jadi kalau di perda itu rokok dan kandungan jenisnya sejenis yang merupakan rokok konvensional. Jadi yang mirip-mirip sama itu. Yang mengeluarkan asap, yang asapnya itu punya nikotin kan tidak hanya kita yang menyerap, tapi juga ketika kita mengeluarkan asap, dia juga memunculkan banyak ekses-ekses lain dari hasil bakaran nikotin tersebut. Begitu Mas Ruben. Jadi nggak cuma nikotinnya aja. Mungkin vape ya, kita ngomongin vape. Mungkin vape nggak ada di dalamnya situ, tapi sisa-sisa residu dari hasil bakaran air tadi itu, kan itu kan liquid yang dibakar, ya toh. Lalu mungkin ada juga semacam residu-residu yang keluar dari yang keluar dibawa oleh asap-asap itu, yang membuat orang tidak nyaman, begitu kan. Kadang-kadang, enak ki ambune atau enak gitu. Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang bilang, ki bulek banget ambune gitu. Nah, kita melindungi mereka yang tidak punya suara atau tidak mampu untuk, kadang-kadang kan negur orang lain kan nggak nyaman. Makanya kita beri ruang sendiri-sendiri untuk dia yang merokok, dia yang tidak merokok. Begitu Mas Ruben. Kalau tadi kan ada ruangan-ruangan yang dilarang ya, termasuk ruangan indoor begitu. Teman-teman itu juga mempertanyakan kenapa ruangan itu dilarang untuk merokok, sedangkan tempat untuk merokoknya itu nggak ada. Maksudnya gini, lebih ke tertulisnya ya Mas. Karena kalau tempat yang dilarang kan benar-benar ada tulisannya, ini dilarang gitu. Berarti tempat-tempat yang di luar ada tempelan itu boleh untuk merokok? Ini tergantung dengan pemiliknya. Nah, makanya kita, ini lewat Mas Ruben, lewat podcast ini, kita minta bantuan. Kan di Perda nomor 5 tahun 2015 ini ada partisipasi masyarakat. Nah, di partisipasi masyarakat ini kita mengajak pemilik-pemilik restoran, pemilik kafe itu untuk menyediakan tempat ya, diberi tanda. Kita fasilitasi, misalnya nggak punya, kita fasilitasi penempelan stiker waktu kemarin penyidaan itu. Tapi ketika beliau baru buka, tolong ditempelkan yang mana yang boleh, yang mana yang tidak. Itu dikasih tempelan. Kan banyak atau sekarang di mana itu pertigaan itu, Toyan itu kan ada supermarket yang menjual tempelan-tempelan seperti itu. Cukup ditempelkan itu aja, diberitahu pengunjungnya, Mas kalau merokok di daerah sini, yang tidak merokok di daerah sana. Begitu. Kalau penerapannya bisa dilakukan seperti itu lebih baik. Berarti kalau tempat tersebut tidak mengizinkan untuk itu tidak apa-apa atau bagaimana? Gimana kan tadi boleh ditempeli, boleh enggak. Nah, itu harus dapat izin dari tempatnya atau karena ini peraturan, kalian harus absolut pakai ini gitu. Ya, kita harapkan seperti itu. Kita harapkan seperti itu. Tapi ada nggak penolakan dari orang-orang itu? Sejauh ini belum, karena kita menganjurkan kalau di dalam, kalau misalkan kalau di dekat Gerimulya itu kan kafenya terbuka semua ya, kafe terbuka semua ya, kita coba bilang Mbak kalau misalkan yang di dalam jangan disediakan asbak saja, nanti kalau merokok bisa di tempat yang ada asbaknya misalkan, itu seperti tanda-tanda seperti itu aja, nggak mesti tempelan gitu, nggak mesti, tapi disediakan asbak. Pengendalian perilaku, pengendalian perilaku, kuncinya di situ. Kuncinya KTR ini adalah pengendalian perilakunya tadi itu. Ketika kita tidak menyediakan tempat untuk merokok, pasti dia akan cari tempat tersendiri untuk merokok. Sekarang masyarakat sudah mulai pintar kok. Dari 2000 kita juga pernah meneliti dari 2016 ke 2020 itu tingkat orang untuk merokok di tempat non merokok itu sudah mulai berkurang. Iya, sudah mulai dia secara sendirinya ketika di tempat itu nggak ada asbak, dia pasti minta asbak.
lalu dia mencari tempat di luar misalkan, seperti itu. Itu sudah mulai, masyarakat sudah mulai teredukasi. Berarti perokok yang sopan dan santun itu masih banyak di masyarakat sebenarnya? Masih banyak sebenarnya, betul banget. Berarti kalau yang menjadi sasaran sekarang itu karena anak muda itu apakah karena tadi pengguna rokok awal-awal itu masih usia dini, atau ada hal-hal lain yang sekarang kan makin ditegakkan ini peraturan ini. Nah itu apa sebenarnya yang menjadi latar belakangnya? Kita tahun 2020 itu Kementerian Kesehatan merilis semacam riset kesehatan dasar. Itu yang menyebutkan bahwa perokok anak di tahun 2019 ke 2020 ya ini itu naik. Nah, sementara 2020 ke 2021 ini mulai keluar nih risetnya. Karena pandemi, di rumah kan mereka di rumah, ya kan. Mereka kebanyakan sekolah 1 jam, 2 jam, mungkin gantian, nanti istirahat lagi, terus di rumah nggak ngapa-ngapain. Kebanyakan mereka ini perokok anak ini naik, Mas. Nah, maka bukannya di rumah itu malah diawasi oleh orang tua ya? Nah, inilah kadang-kadang melu bapak nih. Gitu. Karena di rumah terus dia melihat sosok orang tua yang merokok gitu. Nah, kita juga kerjasama dengan Puskesmas, kita mencoba untuk sosialisasikan rumah bebas asap rokok lewat dusun kabar tadi itu. Nah, lewat dusun kabar di tempat umum kadang-kadang kan di rumah nggak ada internet atau bosen di rumah pergi ke kafe sama teman-temannya belajar bareng gitu ya. Nah, di tempat-tempat umum, nah kita beri perda ini untuk mengatur di tempat-tempat umum supaya mereka tidak terpapar asap rokok dan tidak menjadi rokok pemula. Nah, di tahun 2021 besok ke depan, Kementerian Kesehatan punya target 8,7 penurunannya. Sekarang di 9,3 perokok pemula persen. Iya. Penurunan 1% ya? Iya, penurunan 1% itu. Angkanya gimana? 1% itu bagaimana cara pengendaliannya? Sebanyak apa gitu? 1% di seluruh Indonesia jelas banyak ya Mas ya. Oh di Indonesia? Di seluruh Indonesia itu. Kalau di Kulon Progonya sendiri? Kementerian Kesehatan. Kalau di angka di Kulon Progo sendiri gimana? Diturunkan dari Kementerian Kesehatan itu dikembalikan ke daerah. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan KTR. Yang kedua dengan, kalau di Dinas Kesehatan itu dengan sosialisasi kuratif ya tentang cerdik. Perilaku hidup bersih dan sehat ya. Cerdik itu cek kesehatan, disuruh kesehatan rutin, terus enyahkan asap rokok, istirahat yang cukup, itu untuk mengendalikan penyakit-penyakit yang tidak menular dari hasil-hasil rokok misalkan, atau mungkin penyakit lainnya yang disebabkan karena kurang gerak, kalau kebanyakan di rumah toh, ya kan? Kalau jenengan pernah dengar gerakan masyarakat sehat, Germas itu ya salah satunya dengan cerdik itu salah satunya. Termasuk program itu juga? Iya, termasuk program itu juga. Jadi nggak cuman hanya untuk mengurangi mengurangi perokok aktif, itu juga bisa mengurangi dari dampak-dampak dari kurang gerak. Misalkan kalau di rumah zooman terus seharian kan kurang gerak, biasanya berat badannya naik. Nah, ini menimbulkan namanya penyakit tidak menular. Nah, ini yang bisa memperburuk, terus dia sudah tidak bergerak, terus dia pindah dari rumah kan bosen nih, pindah ke kafe. Nah, di kafenya itu banyak orang yang merokok. Nah, ini bisa meningkatkan resiko dari penyakit tidak menular itu. Gitu Mas Ruben. Kalau tadi kan gini, kalau dari teman-teman kan juga ngerasa merokok itu adalah satu kebiasaan. Dan lah aku pengen nyantai gitu. Ya udah aku ngelecis aja gitu. Itu sebenarnya dalam peraturan itu benar ada tindakannya atau itu just tempel supaya ini nggak boleh, kan pengendalian di situ perilaku. Apakah benar-benar ada dendanya atau entah kurungan atau apa gitu? Ada? Betul Mas Ruben, ini kemarin kita Maret kalau nggak Februari akhir ya, tanggal 28-29 kita mulai melakukan penegakan. Di situ kita juga mulai dengan pembinaan. Kalau kemarin baru pembinaan saja, belum sampai penegakan justisi ya, baru non justisi. Kita baru lakukan pembinaan. Nah, untuk penegakannya kita masih perjuangkan untuk itu, karena sosialisasi juga kita akui masih kurang ya, masih belum menjangkau ke lapisan-lapisan masyarakat yang paling bawah. Tapi kita juga sedang berusaha untuk meningkatkan sosialisasi itu. Harapannya besok ketika ini kembali normal, kita kemarin sudah pernah uji coba operasi penegakan justisi. Semoga besok akhir tahun atau awal tahun depan kita sudah mulai penegakan secara sesungguhnya denda. Kalau di peraturannya sendiri sudah ada peraturannya. Kalau ketahuan misalkan merokok bukan di tempatnya, itu bisa kena denda 50.000. 50.000. Betul. Itu langsung di tempat atau ada proses? Gitu? Ada prosesnya nanti. Biasanya kemarin kita sita dulu, lalu kita sidang
ada jeda waktu 3 hari ya. Lalu kita sidang, nanti di sidang itu nanti baru kena denda. Begitu Mas Ruben. Itu di segala tempat atau tempat-tempat vital? Tadi yang 7 kawasan, karena Perda KTRD hanya mengatur 7 kawasan tadi itu. Berarti yang di luar 7 kawasan itu nggak bebas? Terserah. Saya pikir 7 kawasan itu sudah hampir mencakup semuanya ya. Kecuali ranah-ranah private dari masing-masing orang betul, ya? betul. Dan ranah private ini kita serahkan ke puskesmas, ya kan? Kita sosialisasikan lewat rumah bebas asap rokok, begitu. Lewat dusun kabar tadi itu. Jadi kita lewat Pak RT, lewat Pak Dukuh, itu mensosialisasikan masyarakatnya supaya kalau di rumah ada bayi ya jangan merokok di dekat bayi, gitu. Kalau ada orang sepuh di rumah ya di luar, jangan di dalam. Gitu Mas Ruben. Kalau Mas Denta itu sebenarnya dalam ini Dinas Kesehatan P2 ya? Betul ya? Ya, Semarku P2 ya? di bawah P2, Di bawah pengendalian P2. dan pencegahan penyakit. Berarti tugas Mas Denta itu lebih ke lapangan? Ya, di Semarku kita lebih ke pelaksanaan kegiatannya. Betul. Aku pernah lihat ya di sosmednya Ya. itu Semarku. Ada cara-cara pengendalian itu banyak, misalnya tentang sosialisasi tadi, terus ada dutanya juga. yang ada duta anak-anak hebat, muda, betul. Hidup sehat, terus bebas ada merokok. juga yang membersihkan puntung-puntung rokok. Robyok puntung rokok, betul banget. Itu sebenarnya apa tujuannya apa untuk ke masyarakatnya? Memberikan contoh atau apa real atau gimana? Waktu itu kita kerjasama sama Pramuka ya untuk mengadakan Robyok puntung rokok. Ini sebagai evaluasi. Karena di alun-alun, kita nggak cuma di alun-alun sebenarnya, kita ke Sudah ada berapa titik itu? Di mana aja? kemarin waktu Hari Pramuka itu di alun-alun dan di tempat-tempat wisata di daerah Girimulyo kemarin. Girimulyo. Di 2 tempat itu. Itu kan menunjukkan di tempat umum sama di tempat-tempat tempat kantor dan sebagainya kemarin yang Februari itu. Kalau Robyok puntung rokok ini sebagai yang pertama sebagai evaluasi bahwa masih ada yang melanggar kawasan tanpa rokok. Karena masih ditemukan puntung rokok di sana. Kemarin sampai hampir 15 atau 20 botol Aqua 500 ml itu. Nah, ini berarti menandakan masih adanya masyarakat yang belum paham tentang kawasan tanpa rokok tersebut. Nah, ini juga sebagai evaluasi. Maka dari Pramuka kemarin juga selain Robyok puntung rokok, waktu ketemu masyarakat dia juga sosialisasi. Pak, niki ini adalah tempat kawasan tanpa rokok. Kalau bisa merokok jangan di sini, karena ada tempatnya. Kalau di alun-alun di bagian anak-anak yang kalau Sabtu Minggu rame mainan itu tempat bermainnya ya, dan tempat olahraganya itu merupakan kawasan tanpa rokok. Tapi di sisi dekat stasiun, nah itu diperbolehkan untuk merokok, karena itu tempatnya terbuka. Dan jarang ada anak-anak. Anak-anak kebetulan kan ngumpulnya di bagian dekat rumah wakil bupati sama di dekat penjara itu. Tempat-tempat yang jual makanan gitu, betul, terus kan taman ngumpulnya di bermain situ. gitu ya. Nah, di situ yang tempat KTR yang bagian sebelah satunya yang dia terbuka itu lebih diperbolehkan untuk Boleh merokok. ya? Iya, boleh di situ. Kalau dalam peraturan itu sebenarnya kan sudah ditegakkan dan lama banget ya prosesnya dari 2014. Itu sebenarnya banyak nggak sih tantangan yang kan itu masih banyak yang orang-orang ada puntung rokok di tempat-tempat yang sebenarnya nggak boleh merokok itu. Apakah mungkin itu karena tidak ada efek jerah di situ? Atau fokusnya ini mau kemana nih teman-teman Semarku, teman-teman Dinkes itu? Lebih ke pengendalian perilakunya atau supaya mereka jerah, nah dikasih ini? Atau lebih kemana? Kita lebih ke pengendalian perilaku sebenarnya. Lebih ke Iya, perilaku. kalau kita jerah, kadang-kadang dia malah kalau kita ini ya, apa ya namanya ya kalau istilahnya itu negatif effect. Jadi kalau dilarang, dia malah semakin melanggar gitu. Tapi kita enggak, kita dengan pendekatan humanis. Ya, kalau Semarku ini dibuat supaya pendekatannya lebih ke arah persuasif, jangan terlalu yang orang oleh ini nggak boleh, ini nggak, itu nggak, jangan seperti itu. Tapi kita mendekatkan ke masyarakat, kita ajak pelan-pelan. Kalau bisa berhenti merokok lebih baik, tapi kalau tidak bisa berhenti merokok, monggo merokoklah di tempat yang pas. Betul. Jadilah perokok yang santun tadi, Mas. Nah, Udah, ini betul banget. dalam realitanya, aku pernah melihat di lapangan itu anak-anak SD ya yang merokok 4 atau 5 orang gitu yang diem-diem merokok gitu. Nah, sebaiknya kalau teman-teman pendengar di sini juga pengen tahu hal yang tepat ketika tiba-tiba memergoi orang-orang yang merokok tapi di bawah umur. Anak-anak ya. Nah, anak-anak misalnya, harusnya gimana sih perilaku kita? Yang bijak itu bagaimana?
Yang pertama, jangan langsung dimarahi. Kalau dimarahi pasti dia takut, ya kan? Kita waktu dia merokok diajarkan, diberitahu bahwa merokok. Kadang-kadang mereka merokok karena lihat temennya atau lihat bapak ibunya atau melihat orang lain yang merokok. Kok ketoke ngerokok ki piye to rasane gitu kan? Kalau ketika merokok itu pasti kan ada efek di dalam tubuh kita yang mungkin rasanya kayak panas dulu ya pertama kali ya. Kalau waktu pertama kali kan dia masih kecil, pasti masih rasanya piye Dik? Ditanyain dulu. Panas ora? Nah, kalau panas berarti apa? Panas itu merupakan efek dari apa? Kan pasti mereka sudah belajar. Kalau panas berarti ada yang terbakar. Nah, mungkin bisa diberi pemahaman di situ. Dek, berarti kalau kamu menghirup asap dari rokok ada stimulan, ada respon. Ya, respon tubuhnya merespon itu ada yang terbakar. Berarti dalam tubuhmu ada yang menolak. Berarti itu ada efek negatifnya, Dek. Besok ke depannya mungkin kamu bisa sakit batuk. Sakit batuk yang menerus-menerus mungkin seperti itu. Kalau anak kecil tuh bilang, simple. Lah ini kan aku nggak batuk-batuk, tetap biasa aja. Lah itu gimana? Besok Dek, bukan sekarang. Lah besok kalau nggak ketemu itu gimana? Nah ya nanti dirasain sendiri. Besok kalau kita ketemu makanya jangan ketemu lagi gitu loh. Jangan ketemu sama saya lagi. Nanti kalau ketemu sama saya, nanti pasti kamu kalau ngerokok ngehindar dong saya. Harus ngehindar dari masnya. Biar diam-diam biar nggak ketahuan gitu. Ya, gitu. Yang pasti intinya kita beritahukan bahwa merokok itu punya dampak-dampak negatif ya. Yang pasti bagi kesehatan gitu. Yang kedua, rokok kan mahal. Ya toh. Nek rokok mahal uang jajanmu berapa? Nanti nggak bisa jajan lah. Simpel-simpel segitu aja. Nggak usah yang terlalu berat-berat. Engko nek ora oleh ngerokok sesuk ya kuwi mau malah melayu tadi itu. Dia kan takut njukan. Oh, aku kok dimarahin yo. Bisa jadi efeknya dia malah sembunyi-sembunyi kayak Mas Ruben tadi. Lebih kali yang simpel. Kayak kalau mereka kan takut nggak diberi uang jajan ya, jangan nggak diberi uang jajan, tapi diberikan efeknya. Kamu kalau milih rokok daripada jajan, berarti kamu tidak bisa jajan, milih rokok ya nggak bisa jajan yang lain. Begitu, nggak bisa nabung juga. Gue pengen beli apa? Beli sepeda. Nah mending uangnya buat nabung buat sepeda aja, jangan buat rokok. Kalau manajemen keuangan anak-anak kecil sekarang itu cerdik-cerdik sih menurutku. Soalnya nggak cuma rokok ya aku lihat ya, di apa itu top up game itu juga. Game. Ya mungkin bisa lewat situ. Daripada main game gue mending main Free Fire gitu kan. Beli item lebih mahal gitu, bisa ngumpulkan duit buat beli itu. Ya tapi sama-sama duit juga enggak baik. Sama sih. Efeknya di situ candu juga. Ya, candu juga. Mau beralih ke situ juga? Jangan. Tapi kan bisa kalau tetap ada hubungannya juga ya. Tetap ada hubungannya. Efeknya tidak langsung ya kalau game itu. Mungkin kalau dia bisa diarahkan ke sana dulu, nanti beritahu. Kalau kebanyakan main game, nanti juga ada efeknya. Maka dia bisa berpikir. Anak itu pasti bisa berpikir kan kalau kita ajak omong. Jangan kamu lebih tua maka dia benar terus, jangan. Tapi punya power gitu jangan seperti itu. Jadikan anak itu sebagai teman. Ya toh, dikasih tahu, efeknya nanti seperti ini. Kalau kamu kelebihan nanti seperti ini. Kalau kamu nanti terlalu banyak main game nanti efeknya jadi gemuk kayak saya misalkan. Gak usah liatin saya juga dong. Waduh. Kameramennya guyu kan dia. Oke deh, sambil diminum juga nggak apa, nyantai. Terima kasih. Kita kan tadi ngomongin yang lebih ke aturan-aturan ya, yang sifatnya ini berarti kan keteraturan itu mengikat gitu ya. Kalau yang Mas Denta alami sendiri, sebenarnya bisa nggak sih ceritain pengalaman sosialisasi yang unik gitu? Pernah nggak menemui hal-hal yang unik di lapangan? Pernah. Kita sering banget sebenarnya. Apa hal yang pernah dialami di lapangan? Yang paling sering itu kita dapat protes. Gimana tuh? Dari masyarakat. Lah wong kae nang kecamatan ki akeh banget sing ngerokok mosok aku ora oleh ngerokok ning kene kan gitu. Itu kan banyak. Kadang-kadang pejabat publik itu dilihat sebagai panutan. Dilihat sebagai panutan ya. Sebagai panutan. Maka kemarin waktu kita penegaan, kita lebih ke arah ke kantor-kantor pelayanan publik. Mengapa? Karena kalau budaya Jawa ya, yang namanya pemimpin itu pasti dijadikan contoh. Ya, Pak Lurah, Pak Duko itu kalau bisa jadikan contoh. Ya, kami juga menghimbau kepada Pak Lurah, kepada lewat, kalau kemarin kita nggak ketemu Pak Lurahnya langsung, tapi lewat Pak Kami Tuwo, Bapak atau Ibu Kami Tuwonya, untuk bilang ke Pak Lurahnya, monggo nanti kalau merokok di tempat yang pada tempatnya. Begitu. Kita karena kita juga sering banget dapat bukan semacam protes atau tapi teguran, kritik gitu ya, kritik. Kok itu
sing di pejabat-pejabat itu pada ngerokok gitu loh. Ya nggak apa-apa pejabat merokok, tapi silahkan pada tempatnya. Seperti itu kita lebih ke arah sana pendekatannya. Berarti ada penempatannya di situ. Harus sesuai gitu ya. Gimana maksudnya? Gini. Soalnya aku juga pernah lihat di beberapa kecamatan itu masih memang seperti itu. Bener. Dan itu sebenarnya tindakannya seperti apa sih? Maksudnya kan sebagai rakyat ya, sebagai rakyat kan ngerasa warga gitu kan ngerasa ini contohku gitu. Bener. Tapi di perda itu Mas, kalau jenengan tahu, kalau ada misalkan di suatu kawasan ya, di kelurahan misalkan, kalau ada yang ketahuan merokok di sana, yang akan ditegur nanti Pak Lurahnya. Jadi nanti sebenarnya kembali lagi ke Pak Lurahnya. Kalau Pak Lurahnya nggak bisa mencontohkan atau Pak Dukonya nggak bisa mencontohkan, nanti yang kena tegur juga beliaunya. Jadi kalau bisa ya kita kalau merokok itu tempat merokok. Karena di kepanewan kebanyakan sudah ada taman khusus untuk merokok. Nah gini, ada pertanyaan juga dari netizen. Kalau ada kawasan yang tidak boleh untuk merokok, apakah ada kawasan untuk merokok? Ada khusus. Tadi yang saya sebutkan di tempat umum sama di perkantoran, dia harus menyediakan tempat khusus untuk merokok. Karena kita Harus menyediakan? Iya harus menyediakan. Karena kita perokok itu juga manusia ya. Jangan diskreditkan mereka, ya kan? Kita kasih tempat untuk merokok. Pengambilan redaksinya itu merokok juga manusia. Lah iya toh, jangan disalah-salah terus ya toh. Kita juga pernah kena ini semprot. Katanya kok perokok disalah-salah terus karena membawa penyakit. Lah enggak, kita kan cuma ngomongin saintifiknya. Ilmiahnya kan seperti itu. Kata ahli ya kan, Pak Dokter Bu Dokter itu bisa menyebabkan penyakit. Nah, makanya kita juga menyebarkan lewat situ. Nah, kalau bisa makanya dikurangi gitu. Gitu. Nah, harus menyediakan tempat merokok. Di Perda pun juga kan sudah dituliskan bahwa tempat umum dan kantor itu harus ada tempat khusus merokok yang terbuka. Jadi kalau bisa jangan tertutup. Dulu pernah dibuat tempat yang tertutup. Itu gimana sirkulasi udaranya kalau tertutup itu? Nah, bukankah lebih ribet? Betul, makanya sekarang diberikan tempat yang terbuka. Jangan tertutup. Kalau tertutup kan kasihan. Cuma dia suruh hidup asapnya sendiri kan kasihan juga toh. Makanya dikasih tempat yang terbuka. Begitu Mas Ruben. Oh, berarti tempat-tempatnya itu harus yang memanusiakan tadi ya? Betul lah, yang memanusiakan, jangan terus didiskreditkan dibuang neng pojokan toh. Soalnya ada beberapa tempat itu kayak begitu, gitu. masih ya? Saya masih lihat. Betul banget. Kayak dia itu tempat yang sempit gitu toh. Tempat buat ngerokok rame-rame itu kan malah kasihan toh itu. Betul banget. Ya, gitu. memang ini harus disediakan dari tempat khusus tempat kawasan itu gitu. Misalnya di kelurahan ya monggo disediakan dengan Pak Panewunya atau Pak Kamituonya Peran disediakan. Semarku juga terlibat dalam situ. Aku malah nggak kepikiran loh tempat kayak gazebo mewah-mewah gitu. Biasanya kan seperti itu. Karena ada yang berpikir seperti itu. Ada yang berpikir seperti itu. Supaya nyaman kan perokoknya. Padahal ngerokok aja biasa itu nyaman gitu. Nah, Kenapa iya, di gazebo nih malah lebih mewah Makanya, daripada tempat yang tidak boleh merokok tadi ya. Makanya kita kan menghimbau juga jangan terlalu jor-joran di situ. Nanti enggak bisa dipakai buat yang lain juga loh. Betul, bisa betul. buat kesejahteraan masyarakat kan. Nah, aku juga pernah tanya-tanya ini ke teman-teman yang kebetulan tinggalnya di Yogyakarta ya. Kota Jogja. Oke. Itu kan juga ada peraturan kayak gini juga ya. Benar banget. Sekarang baru ini. Nah, KTR itu kan mencakup apa saja tadi yang awal tadi? Ada produksi. Fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar. Itu kan tempatnya. Kalau pengertian dari KTR tadi, kita KTR bahas tadi itu adalah tempat di mana tidak ada memproduksi, menjual, mempromosikan, lalu aktivitasnya. Ya. Terus gitu. Ini ada sedikit hal yang juga dipertanyakan oleh teman-teman dunia hiburan. Punya kata-kata seperti ini teman-teman itu. Lah pabrik itu masih berdiri. Betul. Kenapa sponsor rokok nggak boleh masuk di Kulon Progo? Ini ngomongin pabriknya apa sponsornya dulu? Itu dua pertanyaan nih. Itu gimana? Itu dua isu. Nah, ini juga dua isu yang hot banget itu. Benar, pertanyaan yang sering banget ditanyakan oleh masyarakat dan kami juga pernah diskusi dengan salah satu pejabat di kantor bupati, itu Pak Bagian Kesra, Asda 2 kalau nggak salah 1 saya lupa. Pak Jumanto waktu itu mengatakan bahwa kalau keberadaan pabrik memang kita mengakui bahwa di Kulon Progo ini pabrik itu masih dibutuhkan untuk penyerapan tenaga kerja, ya kan? Dan Kulon Progo belum bisa menggantikan misalkan pabrik itu tutup tiba-tiba, lalu tenaga kerjanya dibawa buat mana? Dilempar kemana? Kan kita belum tahu. Maka kita tunggu sampai pabrik itu habis masa kontraknya. Begitu. Itu kalau tentang pabriknya. Kalau tentang sponsornya, kalau sponsor itu kan karena itu nanti beririsan dengan perdanya. Sponsor tuh pasti ada iklan kan, pasti ada
promosi, Mm-mm. pasti ada salesnya. Padahal di Perda tidak boleh ada ketiganya itu. Mm-mm. Nah, maka tidak boleh. Kemarin Pak Bupati sendiri yang mengatakan bahwa lebih baik kita tidak usah daripada nanti anak-anak kita yang melihat iklan rokok, melihat ditawari rokok, malah semakin banyak anak-anak kita yang jadi perokok pemula. Karena terus jadi kembali lagi peraturan daerah itu dibuat untuk mengurangi perokok pemula. Nanti kalau itu ada, berarti sama saja menjilat ludah sendiri. Nah, Begitu. ini kan sedikit mencoloknya di Kabupaten Kulon Progo dengan yang membedakan di kabupaten lain. Betul banget. Ketika masuk ke daerah Kulon Progo, itu satu pun baliho itu nggak ada Tidak baliho ada. rokok. Betul banget. Nah, kenapa di luar daerah Kulon Progo ini masih ada, sedangkan di Kulon Progo memutuskan bahwa hal-hal segalanya berbau dengan rokok, boom, nggak boleh gitu. Ini merupakan kesadaran dari pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang waktu itu juga didukung oleh masyarakat. Memang ada yang tidak setuju. Kita tidak memungkiri ada pasti suatu kebijakan ada pro dan kontra. Tapi saya tidak bisa memberi komentar tentang itu karena itu urusan dari pemangku kebijakan Terus ya. peran dari teman-teman Kalau Semarko? dari Semarku sendiri, kita kenapa pemerintah, karena ini mungkin kesadaran dari pemerintah sendiri, bahwa kita harus yang namanya ekses dari rokok itu banyak, tidak hanya bagi kesehatan, bagi ekonomi pun juga. Bayangkan saja, kalau satu orang itu mengkonsumsi satu bungkus rokok dalam waktu 1 hari, satu rumah itu ada 2 orang yang merokok. Satu bungkus rokok katakanlah 20.000 ya sekarang. 1 hari 1 bungkus rokok dikali 30. Berarti dia sudah habis 300.000 dikali 2 orang merokok. Hampir 1 juta untuk merokok, 600.000. Ya sekitar 600.000 ya untuk merokok ya. Bayangkan itu untuk dibelikan kebutuhan yang lainnya. Karena ada survei dari BPS yang mengatakan bahwa masyarakat miskin ini konsumsi kedua setelah beras itu adalah rokok. Ini kan miris banget. Konsumsi kedua. Iya, konsumsi kedua itu setelah beras itu rokok. Berarti masuk sembako ya rokok itu? Nah itulah, semua makan masuk sembako. Kok bisa ini masuk sembako? Kan ini miris banget. Lebih baik kan digunakan untuk hal-hal yang lebih baik. Misalkan untuk nabung, misalkan untuk beli telur, beli sayuran, karena ini ada hubungannya dengan gizi masyarakat. Nah ini ada hubungannya. Secara nggak langsung, ketika seseorang itu merokok di dalam rumah, ya kan, otomatis seisi rumah itu kan terpapar asap rokok, ya. Secara nggak langsung ya ini, entah dari second hand smoker atau third hand smoker. Second hand smoker itu adalah perokok pasif, ya, yang third apa yang third? Yang third ini adalah dia yang terkena dari bajunya. Kan asap itu menempel dari baju. Bapak nih ngerokok di jalan sambil naik motor, ya toh, kan asapnya nempel di badan. Pulang ke rumah meluk anaknya, dia udah nggak ngerokok, tapi dia meluk anaknya. Bajunya ada residunya merokok, third hand smoker. Saya juga pernah melakukan percobaan, Mas. Kebetulan adekku juga ngerokok. Dia ngerokok di depan pintu rumah itu. Jadi nggak di dalam rumah, dia di depan rumah di halaman. Asapnya kan masuk ke dalam. Spraynya sengaja nggak di 1 minggu. Setelah direndam, itu ternyata hitam semua, Mas. Itu ngerokoknya di depan spraynya atau Ah ya nggak tahu saya itu juga ngerokok di depan spraynya atau kopi aku ya nggak ngerti. Tapi artinya itu yang third hand smoker yang itu. Dia kan rokoknya udah selesai, tapi dia masih nempel di spraynya. Nah, bisa jadi orang lain tidur di situ, duduk di situ. Nah, ini third hand smoker. Nah, inilah yang disadari sama pemerintah Kulon Progo, makanya kita, pemerintah Kulon Progo mungkin itu mendorong supaya hal-hal negatif yang muncul dari perilaku merokok ini bisa berkurang. Begitu, terutama di bagian kesehatan. Karena di bagian kesehatan ini, rokok ini kan jelas, rokok membunuhmu, jelas gede banget ya di situ ya, tapi nggak membunuh banget nek radi sumet toh. Nek radi sumet terus kalau mati dihidupin lagi. Mati di depan. Itulah yang bikin membunuhmu itu tadi. Kalau cuman didiemin aja kan dia nggak kan mati membunuh. bisa dihidupin lagi. Nah, inilah yang menyebabkan mungkin pemerintah Kulon Progo concern waktu itu. Kalau alasan yang lainnya kita nggak tahu, tapi kita mencoba untuk menjelaskan di bagian situ. Gitu Mas Ruben. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman, kan sebenarnya apa sih korelasi? Kan pabrik masih ada. Kenapa sponsorship nggak boleh masuk tadi ya? Itu kan tergantung dari pemangku kebijakan ya. Betul. Nah, kalau dari teman-teman Semarko sendiri sedikit mengkaji itu nggak? Kalau dari kami sering berdiskusi dengan teman-teman karena Semarko itu termasuk dalam komunitas Indonesian Youth Council for Tobacco Control. Apa tuh? Itu kita konsil
konsil untuk pengendalian tembakau, remaja yang fokus dengan pengendalian tembakau di Indonesia. Begitu tuh isinya komunitas-komunitas yang fokus tentang pengendalian tembakau. Nah, kita berdiskusi di sana. Kalau sponsorship masuk, berarti tadi itu ada promosi. Kalau promosi dilihat oleh anak-anak, dilihat oleh mereka yang belum cukup umur, ya kan? Mungkin dia nggak menawarkan secara langsung, tapi secara psikologis, ya toh, mereka sudah melihat, oh ini kok boleh, berarti aku juga boleh ngerokok. Makanya kita coba untuk menghindari itu. Begitu Mas Ruben. Kalau teman-teman event kan ngerasa, wah, karena nggak dapat duit. itu gelontoran dana dari teman-teman sponsor rokok itu kan gede banget. Nah, itu ketika ada suatu problem, itu ada solusi nggak? Ada Mas Ruben. Apa ini itu? kita nggak dapat PAD dari iklan, kita nggak dapat dari sponsorship. Itu Maka ada slogan yang di Kulon Progo ini yang namanya bela dan beli Kulon Progo. Tidak hanya bela dan beli produk, tapi bela dan beli jasa Kulon Progo. Ya, jadi kalau misalkan mau ngadain event kebudayaan, bisa pakai soundnya dari teman-teman yang mungkin terdampak dari kurangnya job akibat gak ada event ya, kalau gitu kan. Nah, di situ kita bisa ajak pembuat event itu untuk menarik teman-teman. Kan banyak dana keistimewaan juga ada di kelurahan-kelurahan juga sudah muncul digelontorkan kan. Nah, kita bisa di situ. Kita bisa menggantikannya lewat situ. Bela dan beli Kulon Progo Mas Ruben. Kalau dari teman-teman kan juga ngerasa ini bela beli itu kan berarti kalau ngadain event itu bisa mengajukan ke Kulon Progonya ya. Nah, tapi gini, setahu saya kalau dalam hal-hal seperti itu kan pengajuannya itu kalau swasta, kalau negeri itu loh. Nah, sedangkan teman-teman yang bergerak di situ kan kadang swasta, bukan orang-orang negeri yang berkaitan dengan mungkin taman budaya dan lain-lain gitu. Saya pikir sih enggak ya. Enggak. Itu tergantung dengan kalau saya kurang tahu ya mekanisme seperti itu saya kurang tahu. Tapi kalau di eventnya di tingkat kelurahan misalkan, jadi di situ juga ada teman-teman yang sound pasti juga akan mengajak toh. Kalau dia benar-benar bagus, benar-benar bisa istilahnya cocok sama pemilik eventnya pasti juga dipakai juga. Nah, itu kan perputarannya ke itu penggunaan alat, bukan ke arah itu loh. Kebijakan, paham maksud saya nggak? Kebijakannya lebih ke itu loh, urutan-urutannya itu loh kan harusnya dari ini ke ini gitu. Mungkin itu jadi PR bersama ya. Boleh, ini juga bisa jadi masukan Mas Ruben. Jadi mungkin perlu ada satu regulasi khusus ya yang mengatur tentang itu, tapi tentang sponsorship khususnya. Tapi kalau sponsorship sampai sekarang pemerintah Kulon Progo lewat Pak Bupati itu saya dengar sendiri dari Pak Bupati punya concern sendiri dengan itu. Jadi kalau dengan sponsor rokok beliau masih istilahnya pro dengan lebih baik tidak daripada anak-anak kita yang kena, karena ini hubungannya dengan masa depan Kulon Progo. Kita sedang membangun SDM yang berkualitas Mas Ruben, ya kan? Kualitas itu nggak cuma berkualitas secara intelijensi, tapi juga secara kesehatan. Maka kita harapkan generasi muda Kulon Progo ini jauh lebih sehat Mas Ruben. Begitu Mas Ruben. Harapannya nanti ini juga bisa didengar oleh pemangku kebijakan, nanti juga bisa diberikan jalan keluar dan solusi yang terbaik. Berarti itu yang bisa menjawab hal seperti itu siapa Mas? Maksudnya yang bisa menjawab ya pemangku kebijakan. Pemangku kebijakan. Pemerintah yang di jalan perwakilan nomor 1 itu. Begitu ya, berhubungan dengan kabupaten. Iya, ya. Betul banget. Kalau kami ini sebagai pelaksana. Pelaksana lapangan gitu ya? Lapangan, betul banget. Kita juga sering menerima pertanyaan, menerima istilahnya masukan tentang sponsor ini. Nah, maka ini juga perlu dijadikan jadi bahan masukan bagi kami. Begitu Mas Ruben. Berarti aku bisa kaya ya kalau nggak ngerokok ya? Bisa banget. Loh iya loh. Tapi tetangga saya yang ngumpulin katanya 1 batang rokok sama dengan 1 batu bata. Mungkin ya. 5.000 toh? 1 batu bata. Ya bener. Bisa kaya bisa bikin rumah toh. Udah nggak sidik-sidik kan? Berarti Mas Denta sekarang udah punya rumah gede banget. Ayo jangan gitu. Perbandingannya nggak gitu juga dong, ya kan? Makasih ya Mas Denta udah bergabung di Rumah Podcast. Terima kasih juga Mas Ruben sudah diundang. Ya, semoga setelah ini ada kebijakan-kebijakan yang lebih merakyat dan memanusiakan manusia tadi ya. Sukses juga buat Semarku. Terima kasih juga udah diundang, dan terakhir ini kan besok ini sudah mau bulan puasa. Bulan puasa ya Mas Ruben. Ini cuman menghimbau aja kepada teman-teman yang perokok aktif. Bulan puasa ini bisa dijadikan ajang untuk berhenti merokok.
Jika tidak bisa berhenti merokok, mari kita belajar untuk menjadi perokok santun. Begitu Mas Ruben, ya kan? Mungkin bisa nyicil buat lebaran toh. Tadi 1.500 sehari toh. Terus di rumah tadi ya. Ah ya itu. Terima kasih Mas Uta sudah Terima bergabung kasih di banyak Rumah Mas Ruben. Podcast. Terima kasih teman-teman yang udah menyimak episode kali ini. Seru banget ya kalau kita bahasin KTR ini, mungkin ada tindak lanjut setelah ini. Iya Mas Ruben, terima kasih, ini juga jadi masukan bagi kami untuk melangkah ke depan. Ya betul, setelah ini kita adakan pertemuan-pertemuan lain ya yang di luar konten. Bener gitu ya. banget. Terima kasih teman-teman telah menyimak episode Rumah Podcast kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.